Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang geseran kimia. Geseran kimia adalah perubahan frekuensi resonansi inti atom dalam sebuah molekul akibat lingkungan kimianya. Geseran kimia ini dipengaruhi oleh dua efek utama, yaitu yang pertama efek perlindungan. Efek pelindungan atau shielding ini adalah elektron-elektron di sekitar atom menciptakan medan magnet eksternal yang diterapkan dalam spektrometer NMR, sehingga menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi ke arah yang lebih rendah. Efek yang kedua yaitu efek de-shielding, merupakan adanya gugus fungsional tertentu atau ikatan yang menarik elektron-elektron dari inti, mengurangi efek perlindungan dan menggeser resonansi ke arah yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi geseran kimia. Yang pertama ada jenis atom atau inti. Jenis atom atau inti ini, berbagai jenis atom akan memiliki geseran kimia yang berbeda. Yang kedua yaitu lingkungan kimia. Gugus fungsi yang berdekatan, jenis ikatan yaitu ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3, semuanya mempengaruhi geseran kimia. Yang ketiga yaitu elektronegativitas. Atom yang lebih elektronegatif menarik elektron lebih kuat, menyebabkan efek de-shielding yang lebih besar dan geseran kimia yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu aromatisitas. Sistem aromatik seperti cincin benzena menyebabkan efek pelindungan tergantung pada posisi atom relatif terhadap cincin. Contoh dari geseran kimia ini yang pertama itu pada proton NMR atau HNMR. Proton yang berikatan dengan karbon pada gugus metil CH3 biasanya muncul sekitar pada pergeseran 0,9 ppm. Proton pada cincin aromatik biasanya muncul pada pergeseran 6-8 ppm. Contoh yang kedua yaitu karbon atau spektrum CNMR. Karbon pada gugus metil CH3 muncul sekitar 10-30 ppm. Karbon karbonil CO pada asam karboksilat muncul di daerah 160-185 ppm. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang multiplisitas. Multiplisitas adalah suatu pemecahan sinyal dari beberapa puncak pada spektrum karbon NMR atau proton NMR. Apa sih pentingnya memahami multiplisitas? Memahami bentuk puncak sangat penting dalam membaca spektrum NMR atau karbon NMR. Dengan memahami bentuk puncak, kita dapat memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai struktur senyawa yang ingin kita tentukan. Ini adalah contoh dari multiplisitas. Seperti yang dikatakan di awal bahwa multiplisitas adalah suatu pemecahan sinyal dari beberapa puncak pada spektrum NMR, karbon atau proton NMR. Nah, di sini ada contoh dari spektrum proton NMR yaitu etil asetat. Pada spektrum etil asetat dapat dilihat bahwa terdapat 3 sinyal yang digambarkan dengan garis-garis lurus yang berbeda warna ini. Di sini terlihat ada sinyal yang terpecah menjadi beberapa garis atau puncak, ada yang 1, ada yang 3, dan juga ada yang 4. Nah, puncak-puncak yang ada inilah yang disebut dengan multiplisitas atau pemecahan sinyal. Pada struktur etil asetat, dapat kita lihat bahwa ada 3 sinyal yang terdeteksi dan terjadi pemecahan sinyal singlet, yaitu puncaknya 1 terjadi pada pergeseran kimia 2 ppm. Kemudian triplet yang puncaknya 3 yang terjadi pada pergeseran 1,3 ppm, dan kuartet yang puncaknya 4 terjadi pada pergeseran 4 ppm. Selanjutnya yaitu bentuk puncak. Pada slide sebelumnya ada yang menggunakan istilah singlet, triplet, dan kuartet. Singlet, triplet, dan kuartet menunjukkan bentuk puncaknya. Banyak bentuk puncak yaitu ada singlet, doublet, triplet, kuartet, quintet, sextet, dan septet. Untuk memahami mengapa sinyal tersebut ada yang terpecah menjadi singlet, doublet, dan lainnya, kita harus memahami aturan N tambah 1.
Nah, pada tabel ini, jika suatu proton tidak memiliki proton tetangga, maka nilai N-nya adalah 0. Jadi, aturan N tambah 1-nya yaitu N-nya diganti dengan 0, maka 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi, bentuk puncaknya menjadi singlet, di mana N adalah jumlah proton yang diikat oleh karbon tetangga. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.